Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama anggota kelompok kami, Wulan, Dewi Fridayana selaku moderator, Anjani Dia Ramawati, dan Konita Ura Azahra. Teman-teman yang saya cintai dan Ibu dosen pembimbing, Ibu Fitri, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya. Kami akan membahas materi pembahasan dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan pertama itu kita menjelaskan tentang definisi pajak, unsur-unsur pajak, sejarah pemungutan pajak, dan fungsi pajak itu akan dijelaskan oleh Ulan. Pengelompokan pajak itu ada jenis-jenis pajak, prinsip pemungutan pajak, sistem perpajakan, stelsel pajak, jenis-jenis tarif pajak, dan hambatan pemungutan pajak dijelaskan oleh Anjani. Pajak penghasilan pasal 22 dan 23 akan dijelaskan oleh Zahra. Dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dijelaskan oleh Ulan. Dan pajak penghasilan pasal 21 akan dijelaskan oleh saya selaku moderator. Selanjutnya. Definisi pajak akan dijelaskan oleh Ulan. Silakan. Definisi pajak. Profesor Dr. Rahmat Soemitro, SH, Guru Besar Hukum Pajak UNPAD Bandung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak ada 5, yaitu 1. Iuran atau pungutan, 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, 3. Pajak dapat dipaksakan, 4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, 5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sejarah pemungutan pajak. Pajak sebagai suatu beban, pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau bangsawan. Sedangkan yang kontra adalah rakyat yang memikul beban pajak. Walau terjadi pro dan kontra terhadap pemungutan pajak, tetapi pemungutan pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut seperti contoh-contoh berikut. 1. Tributum sebagai pajak langsung, pajak atas kepala dipungut pada saat perang terhadap penduduk Roma tahun 167 Masehi. 2. Sesudah abad kedua Roma mengandalkan pajak vectigalia seperti portoria, yaitu pungutan atas penggunaan pelabuhan. Ketiga, zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1%. 4. Abad 14 di Spanyol dikenal alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan. Yang keempat, salah satu bukti tertulis adanya pajak pada zaman Majapahit adalah ditemukannya prasasti yang dikeluarkan Raja pertama Majapahit, Kertajasa Jayawardana tahun 1301 Masehi. Fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama, fungsi budgetair. Fungsi budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fisikal. Fungsi budgetair adalah suatu fungsi dalam
mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kedua, fungsi reguler. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama, yaitu budget air. Contoh, pemerintah ingin memberantas atau mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda. Maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman keras, dengan demikian harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi minuman keras menjadi berkurang. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Yang keempat, fungsi redistribusi. Pajak mempunyai fungsi pemerataan atau yang biasa disebut redistribusi. Artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak di Indonesia. 1. Pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak... Maaf. Selanjutnya dibacakan oleh Zahra ya. Jenis pajak di Indonesia. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 4. Bea materai. 5. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. 1. Equality atau tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. 2. Certainty. Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. 3. Convenience, atau dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. 4. Efisiensi, adalah pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya lebih tinggi. Sistem perpajakan. 1. Self-assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya yang dikenal dengan 5M. A. Mendaftarkan. B. Menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan. Contoh penerapan self-assessment system adalah penetapan PPh pasal 25. 2. Official Assessment System adalah suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus. Dalam sistem ini, Fiskus yang mencari WP memberikan NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajak. Contoh penerapan Official Assessment System adalah pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan atau bangunan dari WP kepada pemerintah. 3. Withholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan atau kewajiban atau diberdayakan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Contoh penerapan withholding tax system adalah pemotongan dan pemungutan PPh 21, 22, 23, dan 26. Stelsel pajak. 1. Stelsel real atau nyata, contoh PPh pasal 25. 2. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel, contoh PPh 21 dan PPh 23. 3 adalah stelsel campuran atau contoh PPh pasal 29. Jenis-jenis tarif pajak. 1. Tarif lump sum atau spesifik atau tetap. 2. Tarif proporsional. 3. Tarif progresif atau persentase meningkat. 4. Tarif ad valorem. 5. Tarif spesifik. Hambatan pemungutan pajak. 1. Hambatan atau perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu struktur ekonomi, perkembangan moral, dan intelektual penduduk. Teknik pemungutan pajak itu sendiri. 2. Hambatan atau perlawanan aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan aktif terhadap pajak ada dua cara, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance dan pengelakan pajak atau tax evasion. Selanjutnya dibacakan oleh Anjani. Iya, selanjutnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu 1. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kedua, besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum, 3. Kuasa wajib pajak, keempat, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara, 5. Pajak internasional, 6. Penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ya, lanjut. Tahun pajak. 1. Pasal 1 angka 7 UU KUP mendefinisikan masa pajak sebagai berikut. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka ditentukan dalam UU KUP. Contohnya masa pajak Januari, masa Februari, masa pajak Maret, dan seterusnya. 2. Pasal 1 angka 8 UU KUP mendefinisikan tahun pajak sebagai berikut. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Contohnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015 disebut tahun pajak 2015. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Ya, lanjut. Nomor pokok wajib pajak atau disebut juga NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut UU KUP pasal 1 angka 6. Kewajiban mempunyai NPWP bagi wajib pajak dibedakan menjadi 3, yaitu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, 2. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT, 3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Cara mendapatkan NPWP-nya yaitu ada 2, secara pribadi dan badan. Kalau pribadi itu fotokopi KTP dan formulir, badan fotokopi pendirian, KTP dan formulir. Ya, lanjut. Surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 angka 11 UU KUP. Fungsi SPT adalah fungsi pelaporan. Adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas atau pelapor menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. 2. Fungsi pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Nah. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Surat setoran pajak SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jenis-jenis SSP. 1. SSP standar. 2. SSP khusus.
3. SSPCP, surat setoran pabean, cukai, dan pajak dalam rangka impor. 4. SSCP, surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Selanjutnya, surat ketetapan pajak, SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Macam-macam surat ketetapan pajak SKP. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat tagihan pajak STP. STP adalah surat yang diterbitkan oleh melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21. Definisi pajak penghasilan PPH adalah pajak penghasilan PPH dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1. Selanjutnya, subjek PPH yaitu 1. Orang pribadi atau OP, 2. Badan, 3. Warisan yang belum terbagi. Yang tidak termasuk subjek PPH yaitu kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka. 3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menkeu. 4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, objek PPH yaitu 1. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 2. Laba usaha. 3. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 4. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang tidak termasuk objek PPH yaitu 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Selanjutnya, PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, pemotong PPH Pasal 21 yaitu 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, badan penyelenggara, jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran-pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. 5. Penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, objek PPH Pasal 21 yaitu 1. Penghasilan pegawai tetap, teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan penerima pensiun secara teratur. 3. Uang pesangon manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tidak lepas. 5. Imbalan kepada bukan pegawai. Selanjutnya, tarif baru PPH OP berdasarkan Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Jika sampai dengan 60 juta, itu perpajakannya 5%. Jika di atas 60 juta sampai dari 250 juta, dendanya 15%. Jika 60 juta sampai dari 250 juta, dendanya 25%. Jika di atas 500 juta sampai dari 5 miliar, dendanya 30%. Jika di atas 5 miliar, dendanya 35%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ulan. Baik, pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23.
PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahunan berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPh 22. Pembayaran 1. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. 2. Tarif PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ketiga, kegiatan di bidang impor. Keempat, kegiatan usaha di bidang lainnya. Kelima, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Keenam, tarif PPh 22 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost, insurance, and freight, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 23, 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Tarif PPh pasal 23. 1. 15% dari jumlah bruto atas. Itu ada dua. Yang 1. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Misalnya, jasa penilaian, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penebangan hutan, dan jasa pengolahan limbah dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Ulan. Kita akhiri. Jika PPT kelompok kami kurang memuaskan, mohon maaf, dan selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.